misalnya deket banget, bahkan kita kan bisa membedakan ya. Maksudnya ini ketawa yang benar-benar ketawa atau ketawa yang kayak pura-pura bahagia gitu. Enak bukan? Iya. Hai Macungers, kita ketemu lagi di podcast Macung Talk. Kali ini kita ada di seri khusus gitu ya, adalah Mental Health Series. Jadi nanti di Mental Health Series ini kita akan bahas beberapa topik-topik atau tema-tema yang berlain-lainan. Nah khusus untuk hari ini kita akan ngomongin tentang dealing with depression atau tentang depresi. Kenapa sih kira-kira kok Macung Talk ngomongin tentang mental health ya? Nah, isu mental health sekarang ini jadi isu yang sangat hangat gitu ya kalau di kalangan umum sekarang, di kalangan publik. Ini juga jadi perdebatan gitu. Kalau kita yang masih muda-muda ini dikit-dikit ngomong, aduh depresi gitu ya. Sementara generasi yang sudah lebih senior daripada kita itu ngomongin, anak muda sekarang dikit-dikit depresi, dikit-dikit mental health ngomonginnya. Nah sebenarnya seberapa serius sih isu mental health ini? Nah, di podcast ini ya, nanti kita akan belajar mengenai depresi. Apa itu depresi? Ciri-ciri depresi itu apa? Terus kapan kita tahu kalau kita itu terjebak gitu ya dalam kira-kira depresi gitu ya. Nah, nanti kita akan bersama, sudah ketemu nih hari ini, adalah Kak Stefani, panjang ya saya harus baca nih. Stefani Devina Ari Putri STS Sarjana Psikologi atau Master Psikologi sekaligus psikolog, staf pusat karir dari bagian kemahasiswaan, alumni dan pusat karir Universitas Macung. Hai Kak Fani. Hai Kak Nina. Wah, saya kok jadi aneh gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik sungguh. Masih capek? Oh capek. Lelah jiwa raga? Enggak depresi tapi kan? Enggak. Oke. Konon kabarnya Kak Fani ini anggota KPPS, katanya kasta tertinggi, agak sombong. Iya kan dikit. kasta tertinggi lebih tinggi daripada PNS kan. Kalau di TikTok nyombong gitu, ya. iya. Sampai jam berapa tadi malam? Kok tadi malam? 2 hari yang lalu iya. ya? Sampai jam kemarin berapa? Pagi. Baru selesai jam pagi. 5 pagi. Mulai jam 7. Kita siap-siap itu jam 6, setengah 6. Wow. Baru selesai jam 5 pagi. Wow, hebat ya. Kak Fani ini begini adalah salah satu bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Terima kasih ya Kak Fani ya. Lo ketawa dia. Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama Kak Fani ya, ini izinkan saya untuk mengutip data. Katanya kalau podcastnya universitas ini harus pakai data gitu kan ya. Ada data dari WHO begitu ya tentang mental health dan depresi. Yang pertama, diperkirakan ada 3,8% populasi di dunia ini yang mengalami depresi. Begitu. Nah, kok cuma 3,8% ya? Itu tapi kalau dikalikan berapa miliar manusia di dunia ini, itu banyak ya. Termasuk nih ya 5% dari dewasa ya, 4% pria dan 6% wanita. Kemudian 5,7% dialami oleh dewasa di atas 60 tahun. Kemudian ada kurang lebih 280 juta orang di dunia ini yang mengalami atau mengidap ya? Mengalami depresi. Nah, dan juga depresi kalau dari datanya WHO nih, depresi itu 50% lebih sering dialami oleh wanita. Wanita daripada pria. Kenapa itu nanti kita bahas ya. Nah itu ya, jadi ada lagi suatu data yang lebih mencengangkan ya. Lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Dan bunuh diri ini adalah salah satu penyebab yang paling banyak, penyebab kematian banyak di antara usia 15 sampai 29 tahun dan hubungannya dengan depresi. Nah, ini suatu hal yang sangat serius ya berarti Kak Fani ya untuk depresi ini. Tapi sebenarnya ya
depresi itu apa sih? Oke, langsung dijelaskan gitu. Nggak usah, besok aja. Ya langsung dijelasin. Oke, depresi ini sebenarnya merupakan salah satu permasalahan psikologis yang kalau dari kami bahasa psikologisnya itu masuk dalam gangguan mood. Gangguan mood? Gangguan mood atau gangguan suasana hati. Tapi sebentar, Oke. jangan-jangan ini definisi kita tentang mood ini beda ya? Kalau kita kan ngomongin mood, nggak mood gitu, terus ngapain gitu. Nah, mood ini apa? Mood ini suasana hati, apa yang kita rasakan ya, perasaan sedih, senang, marah, itu yang dinamakan dengan suasana hati. Oke. Cuma kita kan normalnya juga merasakan marah, sedih, senang. Marah, sedih, senang, bahagia, semua pasti merasakan ya karena manusia. Tapi bagi teman-teman atau individu yang mengalami depresi, dia lebih merasakan suasana hati, perasaan yang lebih dominan ke arah sedih, gelisah, kemudian emosi-emosi negatif itu lebih banyak ke arah sana, dan itu yang akhirnya mengganggu mereka secara fungsional. Maksudnya mengganggu perkuliahan kalau mahasiswa, mungkin bagi mereka yang bekerja itu mengganggu produktivitas mereka. Bahkan beberapa yang pernah saya temui, mereka yang mengalami depresi ini sampai mengurung diri sebelum akhirnya nanti ya banyak case ya nanti kemana ekstrimnya itu tadi ekstrimnya. yang kasus tadi ya yang dijelaskan WHO ya. Ya betul, memang paling banyak sumbangsi paling banyak orang yang mengalami bunuh diri ini adalah depresi. Itu tadi. Nah, dan fenomena bunuh diri dan depresi ini bukan suatu fenomena yang jauh dari kita gitu. Kalau misalnya kita boleh mengingat di tahun lalu banyak case kan, khususnya di Malang, cukup banyak individu-individu yang akhirnya bunuh diri karena depresi, tidak usah disebutkan dari mananya ya. Iya. Kan ada yang dari dalam tanda kutip itu dewasa awal, maksudnya seusia mahasiswa. Ada juga yang kemarin itu kan keluarga juga kan yang bunuh diri bersama-sama. Nah itu kan memang ketika kita mengikuti lagi penyebabnya adalah depresi itu tadi. Itu berarti ada gangguan ya, ada unsur disordernya ya, ada unsur ya. Gangguannya. Karena kan kalau emosi-emosi negatif apa itu kita semua mengalami, tapi ini sampai mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu produktivitas itu berarti belum ya. Oke. Nah, biasanya gejala-gejalanya apa sih yang kita bisa kenali? Mungkin di orang lain begitu, atau diri kita bisa nggak, boleh nggak ya kita label diri kita sendiri depresi gitu? Nah itu sih banyak dari kita mungkin yang akhirnya lihat dari TikTok, lihat dari apa, ada ciri-ciri tanda-tandanya, terus akhirnya kita melabeli diri kita sendiri, saya ini lagi depresi nih. Nah sebenarnya ada satu lagi sih gangguan mood, itu temennya lagi bipolar, tapi karena kita fokus ke depresi kita akan bahas depresi. Nah tanda-tandanya kayak gini, ini depresi nih. Nah sebenarnya untuk penegakan diagnosis seorang mengalami depresi atau tidak, itu ditegakkan oleh ahli, baik nanti dari ahli ini psikolog maupun atau psikiater. Oke. Cuma memang kalau misalnya depresi ini kan juga ada tingkatannya ya, ada yang ringan, sedang sampai berat. Nah kalau misalnya memang gangguan yang cukup berat, itu memang perlu ada kolaborasi antara psikolog dan psikiater yang ada gitu. Nah kembali lagi ya, tadi kan pertanyaannya apa sih ciri-cirinya orang yang mengalami depresi? Yang pertama yang pasti adalah perubahan suasana hati kan, ini karena gangguan mood pasti yang simptom ya atau ciri-ciri yang muncul adalah perubahan suasana hati, di mana individu itu mengalami suasana hati yang lebih cenderung, tadi saya jelaskan, sedih, feeling blue lah ya kalau istilahnya anak-anak sekarang gitu, yang sampai mengganggu. Iya, yang sampai mengganggu yang pertama. Yang kedua itu perubahan motivasi, di mana misalnya aku suka nih scroll TikTok gitu ya, atau nonton film. Nah, individu-individu yang mengalami depresi ini bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Ya, gitu. Ya. Itu dalam jangka waktu tertentu atau
Iya, ada minimalnya. Jadi tidak bisa nih kita sehari kehilangan minat terhadap hal yang kita suka. Wah, aku depresi. Nah, nggak bisa gitu nggak ya? bisa dibilang gitu Oke, juga. oke, Jadi oke. memang harus ada dalam jangka waktu tertentu individu itu akhirnya bisa dikatakan mengalami depresi itu tadi gitu. Oke. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu secara aktivitas juga akan mengalami perubahan. Misalnya individu yang mengalami depresi ini itu beberapa ada yang mengalami gangguan makan, baik makannya lebih banyak ataupun makannya juga berkurang nafsu makannya. Nah, tapi permasalahannya dari segi berat badan akan mengalami penurunan tetepan. Walaupun makannya banyak. Ya. Oke. Terus yang kedua gangguan tidur. Gangguan tidur ini baik insomnia, susah tidur maupun lebih banyak tidur, kebalikannya. Pokoknya yang menyimpang dari kebiasaan sehari-harinya ya. Sehari-hari. Oke, Kemudian yang ketiga itu penurunan produktivitas, di mana konsentrasi berkurang. Ya, seperti itu. Kemudian secara pemikiran pun juga bisa dilihat tanda-tanda individu yang mengalami depresi. Misalnya individu tersebut itu merasa dirinya itu nggak berharga lagi. Ya. Nah, kemudian punya intensi atau niatan untuk melakukan bunuh diri gitu. Itu kayak misalnya perasaan kayaknya dunia ini akan berjalan lebih baik tanpa saya, Ya, gitu ya. seperti itu. Oke, saya harap nggak ada yang gitu ya dari antara kita pendengar semua. kita ya. Oke. Ada lagi yang ini ciri-cirinya? Ya, itu biasanya ciri-ciri umum itu seperti itu. Tapi ya kalau misalnya dispesifikan lagi juga ada beberapa hal, misalnya kurang bergairah gitu. Kemudian sulit berkonsentrasi tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian apalagi ya? Oh, kepercayaan diri juga menurun. Oke. Gitu. Itu sih beberapa ciri-ciri umum yang dialami oleh individu yang mengalami depresi. Itu depresi klinis ya berarti, atau ada salah istilah nggak ya? Enggak depresi klinis. Depresi gitu. klinis ya, Depresi bukan yang klinis. depresian istilah gitu doang ya. Ya. Oke. Tapi dilihat lagi pasti ada perubahan secara fungsionalitas tadi. Yang kata kuncinya kan karena ini gangguan berarti kan mengganggu fungsi, fungsi yang yang sehari-harinya berjalannya harusnya baik. Jadinya karena ada gangguan ini jadi terganggu. Ya, gitu. Itu baru dinamakan depresi klinis. Sama satu lagi mungkin. Oke. Lebih ke menarik diri sih. Itu yang juga cukup umum. Menarik diri maksudnya biasanya kita kumpul nongkrong sama geng-geng kita, terus jadi anak yang ngilang, bukan disuruh ya, ibaratnya diajak keluar nih, ayo nongkrong gitu, nggak mau. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri, tapi dalam tanda kutip ya, karena dia nggak mau aja bersosialisasi. Jadi gitu. tiba ansos gitu. Iya, tiba ansos. Oke, baik. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan tadi perubahan mood, jadi ya perubahan mood kalau yang biasa-biasa aja karena kita semua mengalami ya udah yang seperti biasanya. Tapi kalau yang ada sampai gangguan atau disorder tadi ya, berarti itu sampai mengganggu produktivitas seseorang. Betul. Gitu ya. Gangguan mood ya. Kalau gangguan mood itu ya tadi cuma perasaan sedih aja ya, atau ada macam-macam gitu gangguan mood. Kalau yang saya pelajari ya, jadi gangguan mood khususnya depresi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu namanya depresi mayor, di mana gejala simptom-simptom yang tadi saya sebutkan itu cukup parah terjadi. Parahnya itu gimana? Parah dalam artian ya mungkin sampai individu tersebut itu misalnya tidak sampai keluar rumah, ada intensi untuk melakukan bunuh diri atau self harm gitu. Nah itu tapi terjadi secara parah. Jadi hampir semua simptom-simptom yang ada itu muncul. Oke. Dan benar-benar langsung berdampak pada keseharian dari individu itu sendiri. Nah tapi ada satu lagi yang nggak kalah ya, perlu juga diperhatikan. Meskipun mungkin tidak
senampak itu gejalanya yang disebut dengan distimia atau gangguan depresi yang persisten. Kalau yang mayor tadi itu waktunya tidak selama dari distimia yang saya sampaikan. Cuma kalau distimia itu gejalanya nggak terlalu nampak, nggak separah juga mereka yang gangguan depresi mayor, tetapi bertahan cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Oh gitu, tapi nggak kelihatan, bahasanya nggak kelihatan kali ya, nggak kelihatan tapi udah lama banget kayak ditumpuk gitu ya. Beda sama yang mayor tadi. Kalau mayor langsung kelihatan menarik diri. Ya. Oke. Nah kalau kayak gitu apa ya, kalau bahasa Jawanya dengerine piye? Taunya gimana gitu? Taunya makanya dibutuhkan kepekaan juga ya dari orang-orang di sekitar untuk mengamati perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Ya mungkin dari diri sendiri juga mengamati yang terjadi, tapi biasanya individu yang sudah mengarah ke gangguan itu tidak merasakan bahwa dirinya sedang mengalami suatu permasalahan ataupun ya susah gitu loh. Maksudnya kalau mereka yang biasanya speak up itu mungkin gangguannya itu nggak separah itu, tapi mereka yang malah diem ini malah yang malah sebenarnya harus lebih diperhatikan gitu ya. Betul sekali. Nah soalnya gini, kadang-kadang kan kita tuh agak rancu gitu ya. Nah ini yang sering kali kita tuh nggak bisa membedakan dengan pasti ya. Apakah perubahan ini yang kecil-kecil tadi itu, apakah itu perubahan pertumbuhan gitu ya, bagian dari kita itu menjadi dewasa, atau itu jadi gangguan. Nah itu bedainnya yang jelas tuh gimana ya? Ya pertama kita harus memahami sih simptom-simptom dari depresi seperti apa. Ya mungkin dengan salah satu podcast ini bisa memberikan edukasi kepada kita, kalau orang-orang yang mengalami depresi itu ciri-cirinya seperti apa ya. Yang pertama kita memang harus paham sebagai orang-orang di sekitarnya bahwa misalnya teman-teman kita ini mungkin ada perubahan. Saya rasa kalau kita cukup dekat dengan mereka itu akan sangat nampak, kelihatan kok anak ini agak aneh ya. Nah cuma kadang kita tuh bingung, ini kenapa anak ini. Nah sebenarnya sudah nggak apa-apa, itu adalah suatu modal yang bagus kalau kita udah merasa kok teman kita ini ada yang berubah gitu. Okay. Soalnya ada yang pernah datang ke saya pun seperti itu. Jadi teman saya kok kayak gini, ini kayak gini nggak sih? Nah, ya jadi memang harus tahu, harus sekecil apapun, bukan bermaksud kepo ya, tapi harus mengenali, siapa tahu memang butuh bantuan. Betul. Akan cukup nampak kok kelihatan perubahannya. Misalnya waktu diskusi, kok hampir 2 minggu atau sebulan ini dia lebih cenderung diem aja ya kalau ngomong. Kalau misalnya deket banget, bahkan kita kan bisa membedakan ya, maksudnya ini ketawa yang benar-benar ketawa atau ketawa yang kayak pura-pura bahagia gitu. Butuh energi untuk pura-pura bahagia. Nah soalnya kembali lagi, depresi itu tidak selalu identik dengan aku yang nangis bombay gitu, yang tiap hari nangis gitu, juga enggak. Jadi bentuk emosi sedih kan juga tidak melulu harus menangis gitu kan ya. Nah jadi bisa saja individu yang dalam tanda kutip ini sedang mengalami depresi mungkin tampil di luar itu oke. Tapi di dalamnya mungkin tersayat-sayat. Tapi kita bisa lihat dari hal-hal yang lainnya. Misalnya kalau di kampus, kok anak ini di kelas sering nggak fokus sih, kok nggak konsen, diajak ngomong kok kayak gini nih, kenapa? Ini kan pasti kelihatan kan kalau anak-anak yang sedang punya masalah gitu. Ini berarti tugas, bukan cuma tugas temennya nih ya, tugas dosennya, tugas gurunya juga kayak gitu ya. Oke, gitu. Baik. Kira-kira apa sih Kak Fani yang menyebabkan seorang itu bisa mengalami ini, depresi ini gitu ya? Apa aja faktor-faktornya? Ini mau versi panjang atau pendek nih? Versi panjang yang dipendekkan. Gimana dong? Waktunya terbatas. Waktunya terbatas gitu, oke. Yang pertama sih yang pasti stres. Stres
sudah tahu kan stres itu apa gitu ya. Iya, itu nanti mau saya tanya ini sebenarnya di segmen berikutnya kita akan ngomongin stres. Stres. Yang pertama pasti stres yang akhirnya tidak bisa ditangani dengan baik. Ini bisa menjadi cikal bakal dari depresi itu sendiri, maupun nggak hanya depresi, gangguan-gangguan psikologis lainnya kayak schizofren, bahkan bisa sampai ke sana ya? Sampai ke sana gitu. Oke. Nah, sebenarnya mungkin bisa dilihat ya, kok ini teman-teman ini kena case yang sama, tapi kok yang satu bisa kena gangguan, yang satu bisa menter. Nah itu yang pertama ya kembali lagi ke faktor individu itu sendiri, apakah dia punya cara penyelesaian masalah yang baik atau tidak. Yang kedua, emang apakah ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya atau enggak. Tapi memang faktor yang paling banyak menyebabkan orang itu mengalami depresi ya stres. Tapi apakah ini ada hubungannya? Ini sebenarnya tidak ada dalam daftar pertanyaan. Tapi sebenarnya apakah ada hubungannya ya? Kalau kita kan ke masyarakat awam ini tahu kalau ada beberapa macam kepribadian ya, katanya yang ada yang melankolis, ada yang koleris gitu. Apakah ada hubungannya ke model kepribadian seperti ini dengan how they handle stress gitu? Bisa kan ya? Lebih ke bagaimana cara kita kan sebenarnya, cara kita untuk mengelola stres. Bukan berarti cara satu lebih benar dibandingkan cara yang lainnya. Iya, karena kan case by case dan tergantung individunya. Betul. Juga gitu. Dan mungkin yang sering dilupakan adalah bukan hanya bagaimana cara kita punya cara penyelesaian masalah, tapi kita sebaiknya juga punya cara penyelesaian masalah yang cukup variatif. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika stres, kita tuh menggunakan cara penyelesaian yang lama yang kita miliki gitu. Padahal masalahnya beda-beda gitu, situasinya juga beda-beda. Nah itu akhirnya juga yang membuat individu itu stuck dengan permasalahannya. Itu yang pertama. Tapi juga ada banyak faktor lain yang misalnya mempengaruhi individu itu kenapa mengalami depresi. Tadi stres, terus apa lagi nih? Yang kedua bisa dilihat dari mungkin keluarga ya. Keluarga yang tanda kutip tidak menerima individu itu. Kalau bahasanya tuh kayak gimana ya? Jadi individu itu sebenarnya membutuhkan penerimaan yang tanpa syarat. Jadi kalau misalnya boleh di flashback ya, beberapa individu yang mengalami depresi itu dia berasal dari keluarga yang misalnya, oh kamu anak baik kalau misalnya punya standar yang harus dipenuhi gitu. Kayak jadi kamu akan dipuji atau kamu akan dikasih sesuatu kalau misalnya kamu berprestasi lah, tampil oke lah, nurut sama orang tua lah. Kalau kita lihat dari situ ya, ya mungkin karena ini juga ada sudut pandang orang tua gitu ya. Gimana ya caranya supaya mungkin kan itu maksudnya baik ya untuk memicu semangat anak itu untuk berprestasi lebih gitu. Tapi bagaimana caranya supaya itu nggak lebih gitu, jadi bikin anaknya jadi stres atau depresi gitu. Ya itu lebih kedua cara ya. Kita memang harus pendekatan juga kepada orang tua. Makanya kan sekarang cukup banyak kan parenting terkait dengan orang tua, dengan kondisi anak-anak yang zaman sekarang gitu ya. Selain itu yang kedua dari anak sendiri ya, bagi mereka yang sekarang sudah pernah mungkin mengalami hal tersebut, aku sama orang tua digituin, maksudnya orang tua aku nggak mau nerima aku, tuntutannya tinggi. Gitu. Nah sebenarnya kita sendiri kan punya pilihan terhadap hidup kita ya, kita bisa memilih loh, maksudnya mau tetap ada dengan pemikiran seperti itu atau tidak. Nah lebih ini ada pilihan untuk mengelola tuntutan tadi itu termasuk ya. Oke. Cuma memang biasanya perlu
dari lingkungan untuk memberikan dukungan bahwa individu itu mampu dan bisa. Nah, permasalahannya kan kadang bagi individu yang mengalami depresi ini kadang sulit untuk merasa yakin bahwa dirinya itu sebenarnya mampu Sebenarnya dan bisa gitu. gitu. Oh, oke. Jadi itu ada saya mencatat ada stres, kemudian ada Penerimaan yang bersyarat. penerimaan yang bersyarat. Waduh, emang kalau bahasanya akademisnya beda ya. Oke. Ada lagi faktornya? Oke, ada lagi faktornya mungkin peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ya. Jadi peristiwa seperti kehilangan orang yang disayang, peristiwa kegagalan. Nah, individu mungkin saya akan lebih berfokus yang kegagalan ya, karena cukup banyak kan dialami oleh individu-individu, apalagi individu-individu dewasa di mana oh aku punya harapan yang segini. Nah nanti ini dia nanti kita akan ada sampai di bagian ini Kak Fani tentang ekspektasi. Nah itu nanti. Nah itu kan akhirnya yang sering terjadi ketika kita dewasa awal ini kan kita dipapas oleh kegagalan-kegagalan. Harapan-harapan kita tuh dipapas sama realita-realita yang ada. Reality hits. Oke, terus. Nah, individu yang mungkin sebelumnya belum pernah mengalami kegagalan, maksudnya dalam tanda kutip track recordnya oke, terus kemudian terus mengalami kegagalan ini jadi bingung kan bagaimana cara mengatasi kegagalan yang ada. Atau yang kedua, individu itu tidak diajarkan untuk gagal, berespon terhadap kegagalan. Iya, merespon dengan tepat gitu. Nah, sama seperti kita kan diajarkan untuk emosi positif kita lah yang biasanya diterima oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita tidak diajarkan untuk menerima emosi negatif yang kita rasakan dan mengelola itu gitu loh. Nah, begitu pula dengan kegagalan. Ya, kadang itu orang tua mungkin ya, ini juga mungkin masukan buat orang tua, selain mendorong anaknya untuk punya prestasi yang baik, kita juga jangan lupa untuk mengajarkan anak kita itu bagaimana merespon kegagalan dengan tepat. Bukan. Sotoy. Bisa bangkit lagi dari kegagalan itu tadi. Ya. Iya, resilient bagaimana bisa melihat kegagalan itu bukan semata-mata hal yang negatif, tapi merupakan suatu proses dalam pembelajaran dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam kehidupan kita kan pasti ada keberhasilan, pasti kita menemui kegagalan. Jadi gimana kita membantu gitu ya orang lain untuk nggak cuma berhenti kegagalan itu aja, tapi bangkitnya gimana gitu. Ya. Nah, tapi bisa juga itu mereka meniru gitu. Misalnya orang tua memang tidak mengajarkan, tapi orang tua itu dalam tanda kutip misalnya ketika dia punya permasalahan, orang tua tuh tidak punya cara penyelesaian yang baik, alternatif yes, dari yang pernah dilakukan dulu gitu mungkin. Nah itu akhirnya anak itu secara nggak sadar itu meniru apa yang dilakukan orang tua. Padahal gitu. Sekali lagi situasinya udah beda. Masalahnya juga beda gitu. Oke. Jadi itu ada gap gitu ya antara penyelesaian, alternatif penyelesaiannya itu gimana nggak tahu nggak gitu. Tahu kan. Gitu. Karena pernah memang saya bertemu case yang seperti itu gitu. Ini boleh sedikit cerita nggak sih? Tanpa menyebutkan identitas ya, tanpa menyebutkan bahwa itu kasusnya dengan inisial NINA gitu nggak, jangan. Gitu. Jadi itu memang benar-benar terjadi di mana mahasiswa semester akhir sih waktu itu, bukan ya bukan dekat juga dengan saya, cuma saya tahu aja case-nya. Di mana dia tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya, kemudian di momen dia menyelesaikan skripsi ternyata dia ketemu kegagalan. Iya, nggak lulus skripsinya, dan kemudian dalam segi keuangan dia dihantam masalah itu, padahal dia biasa dalam kehidupan yang enak dalam tanda kutip gitu, berkecukupan lah ya, cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tapi di momen itu secara ekonomi dia jatuh, kemudian secara tugas akhir dia nggak bisa menyelesaikannya. Padahal kalau dilihat dari track recordnya, dia merupakan salah satu mahasiswa yang
berprestasi gitu. Ya bisa juga ya, karena dia tidak terlatih untuk Ya, menghadapi kegagalan. kegagalan. Oke. Itu. Terus itu udah faktor keberapa nih? Tadi 3 kayaknya. Masih 2.543 lagi. Oh, oke. Makanya besok sepertinya sampai pagi, jam 5 Oke. pagi sepertinya ini. Jangan seperti KPPS. Oke, nanti mungkin kita simpen untuk segmen berikutnya ya. Oh, mungkin boleh satu lagi. Oh, nggak? satu lagi. Boleh Oke. nggak? Ya ini sudah Oke. cukup. Karena ini penting ya. Iya, karena ini penting Silakan. gitu. Kesalahan dalam berfikir. Kesalahan dalam berpikir gimana ya? Ini this is interesting. Oke. Overgeneralisasi. Maksudnya Misalnya, gimana tuh, Kak? kita mengalami satu kegagalan, terus kita sudah mempersepsikan bahwa kita adalah orang yang gagal. Atau kita menetapkan kata harus, aku harus perfect. Oh, aku harus dapat nilai 100. Nah, Oke. aku Got it. harus IPK 4,0. Oke, kita akan elaborasi itu sebentar lagi gitu ya, Kak. Ya, ini soalnya ngomong ada bagian-bagian tertentu nih nanti. Oke, terima kasih. Tadi itu ya faktor-faktornya. Nah, ini sekarang kan gini ya, Kak Fani. Saya dari dulu tuh saya ada mendengar gitu bahwa kata orang nih ya, stres dalam takaran tertentu itu perlu supaya kita mau maju, supaya kita berprestasi lebih lagi gitu. Nah, menurut Kak Fani itu gimana? Apakah memang seperti itu? Terus bagaimana kita tahu bahwa stres kita itu tidak melebihi kekuatan kita gitu, sehingga menyebabkan gangguan atau depresi itu tadi? Oke, itu sangat benar sih. Maksudnya stres dalam tanda tertentu, maksudnya dalam kadar tertentu dalam kadar tertentu itu bisa membuat kita bekerja secara optimal. Ya, bayangkan saja misalnya kita kerja nggak ada tuntutan, maksudnya ini nanti kita kuliah nih tapi nggak tahu lulusnya kapan gitu, itu kan juga membuat kita ngapain belajar terus kayak gitu. Nah, supaya kita mendapatkan performa yang baik ya memang harus ada tuntutan ya, misalnya kuliah dibatasi maksimal 7 tahun tapi kalau oke kan 4 tahun. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk lingkungan untuk menciptakan situasi stres yang optimal itu tadi gitu kan. Oke. Jadi kita taunya kalau itu pas buat kita atau kelebihan itu gimana? Nah, itu memang kita harus pandai-pandai untuk mengenali diri kita sendiri ya. Oke. Nggak apa-apa. Ya, lanjutkan. Mengenali diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah ya mungkin kita bisa membuat suatu journaling gitu. Maksudnya dengan pekerjaan seperti ini membuat kita ngerasa kelelahan atau enggak. Kita membuat jurnal gitu ya untuk diri kita supaya kita tahu gitu ya apa yang kita lakukan itu oke apa enggak, dalam tahap yang masih bisa dipahami dalam merespon stres itu atau enggak gitu ya. Journaling ya berarti ya. Oh, itu juga PR ya. Oke. Maksudnya kita nggak akan tahu ini batasan kita kalau kita nggak pernah melewati batasan itu. Oke. Nah, tapi kita harus punya, kenapa kok journaling? Dengan journaling ini akan membantu kita untuk menyadari batasan-batasan kita. Nah, kalau cara mengatasi MLZ, males gitu dalam hal menjurnal gitu gimana? Ya, karena mungkin nggak banyak dari kita yang udah biasa menjurnal ya. Gimana caranya? Ya memaksa diri ya, harus memaksa diri sih. Atau mungkin kita inget, nggak usah dicatat tapi kita nge-flashback, misalnya kita sering berefleksi ya, maksudnya hari ini aku capek itu karena apa. Nah, itu sebenarnya sangat membantu kita untuk mengenali batasan stres kita di mana gitu. Sesimpel ya, saya pernah mengalami, kita semua pasti mengalami stres ya. Sesimpel meskipun saya seorang konselor, ketika saya bertemu dengan klien atau konseli itu saya akan merasa stres kalau itu melebihi dari kapasitas yang saya miliki. Nah, saya tahu kapasitas yang saya miliki dengan cara ya tadi itu, misalnya, saya bertemu hari ini satu klien, satu konseli. Oke. Nah, terus kemudian ketemu 2. Oke. Ternyata setelah ketemu 3 orang, setelah ketemu 300 enggak sampai 300, 3 aja udah. 3 aja. Udah Okay. kelenger. Udah kelenger. Oke. Udah kelenger. Nah,
ya itu kan saya ingat-ingat, oh iya sih apa yang terjadi dalam seminggu ini. Kemudian saya refleksikan apa sih yang membuat saya seperti ini gitu. Ya misal contoh lain ketika kita mahasiswa tugas, kita tahu kalau misalnya kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, atau tidurnya lebih dari jam tidur kita, ini membuat kita menjadi stres gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mengenali diri kita sendiri ya, batasan kita tuh di mana. Oke. Nah ini ada satu lagi nih Kak Fani. Tadi ada stres. Tadi Kak Fani juga sudah menyebut ya tentang ekspektasi. Oh saya harus dapat nilai A. Saya harus menyelesaikan ini dalam waktu 2 hari gitu misalnya. Gimana caranya mengelola ekspektasi Kak Fani? Supaya kita nggak, kalau misalnya nyampe di ekspektasinya oke gitu kan, tapi kalau nggak nyampe itu kadang-kadang kan kita bisa stres sendiri, terus merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya gimana gitu ya. Gimana caranya mengelola ekspektasi, baik ekspektasi diri sendiri terhadap diri sendiri maupun ekspektasi kita terhadap orang lain. Wah itu. Nah kan karena kan kadang-kadang nih ya saya berharap bahwa Valentine ini saya akan dapat coklat dari kakak itu gitu. Ternyata nggak dapet. Kan salah-salah kita sendiri kan sebenarnya ya. Gimana tuh? Ini sebenarnya cukup susah. Butuh latihan. Butuh latihan, bener. Karena ya itu tadi, kembali lagi, apalagi ketika kita dengan orang-orang terdekat, kita tuh pasti punya harapan, ekspektasi atau harapan tertentu. Nah, mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari apa sih ekspektasi yang kita miliki terhadap orang lain. Kadang itu orang-orang itu tidak menyadari bahwa ternyata dia memiliki ekspektasi lebih. Nah, jadi langkah pertama sadari dulu. Be rational ya, jangan emosional gitu ya. Oke. Sadari dulu kita tuh punya ekspektasi apa sih terhadap diri kita sendiri, kemudian kita punya ekspektasi apa sih terhadap orang lain. Nah, dengan sebenarnya kita menyadari itu akan membantu kita untuk pertama menerima. Yang kedua, nggak gampang stres. Yang kedua adalah dengan menyadari itu akan membantu kita untuk menyusun strategi. Kan. Dan yang ketiga adalah kita harus menyadari ya bahwa setiap ekspektasi yang ada itu pasti ada suatu konsekuensi. Oke. Itu sih sebenarnya 3 hal terkesan sederhana tapi susah banget dilakukan. Apalagi kalau udah kebiasaan. Iya. Nah, oke. Dengan menyadari dulu di awal ini sebenarnya membantu kita kan. Oh iya, kayak gini nih. Jadi PR utamanya yang pertama kita harus sadar dulu diri kita, kebutuhan kita, ekspektasi kita itu seperti apa terhadap orang lain. Oke, dengan demikian kita jadi kalau sudah sadar bikin strategi, kita jadi bikin strategi juga untuk jadi nggak gampang stres dan nggak gampang masuk jebakan Batman jadi depresi gitu ya. Oke. Nah ini kalau sudah terlanjur kadung, kita jadi terlanjur sudah depresi atau kita sudah tahu bahwa ada teman kita atau keluarga kita yang depresi, what to do? Yang pertama, kalau misalnya memang kita menyadari ada, oh ini sepertinya orang ini mengindikasikan nih mengalami depresi, silahkan hubungi profesional tentunya. Hubungi profesional ya, psikolog atau psikiater. Gitu. Oke, ditanggung BPJS nggak? Kalau psikiater ditanggung BPJS, tapi ya kembali lagi, misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang memang cukup proper ya itu tadi. Kalau biasanya ke psikiater itu lebih ke obatnya sih yang ditanggung BPJS gitu. Nah ini kalau di Universitas Macung nih kita punya Kak Fani begitu ya, yang ada di BKA gitu ya, BKA ini teman-teman kalau misalnya kuliah di Macung silakan, kalau misalnya punya masalah atau butuh bantuan silakan langsung ke BKA nyari Kak Fani gitu ya. Ini untuk teman-teman yang di Macung. Enak bukan? Iya. Nggak semua kampus loh. Oh iya, itu salah satu keuntungan jadi Macungers kita punya standby bantuan gitu ya, bantuan yang standby untuk mahasiswa dan untuk staf dan dosen kan. Saya ngomongnya sambil agak mengancam gitu. Kadang-kala mereka yang punya permasalahan itu hanya butuh
didengar dan diterima aja sih. Nggak usah dibeli, dikasih duit juga mau Iya sebenarnya. sih. Oke. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dikomentarin gitu ya, kasih duit aja. Ajak jalan-jalan aja. Nah, ke luar negeri gitu paling. Makanya itu nih salah satu cara ya sebenarnya kalau kita nggak tahu nih teman kita kenapa-napa ya, sering-sering sapa dia aja paling. Cara Jangan yang paling dijauhin. jangan dijauhin, tetap ajain keluar nongkrong, jangan malah anak ini nggak asik lagi, nggak Terus dijauhin, Iya. nggak diajak ngomong. nggak ada aja ngomong. Oke. Dan kalau sekali lagi untuk Macungers, temui Kak Fani. Temui Kak Fani. Ini ya, dasan by di kampus harus dimanfaatkan. Iya. Oke gitu ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman semua yang merasa mengalami atau mengetahui bahwa keluarganya atau teman-temannya kena depresi gitu ya, atau mengalami depresi, silakan hubungi profesional, hubungi psikolog, hubungi psikiater. Terus jangan self diagnose juga ya. Iya, itu yang paling penting. Sama juga ini mungkin poin ya, ke psikolog, ke psikiater, aku nggak gila loh, ngapain harus ke psikolog. Nah, itu yang mitosnya yang harus dipatahkan nih ya. Ke psikolog dan ke psikiater tuh bukan berarti kita melewati batas gitu ya, tapi we do need help gitu ya. Kalau kita butuh bantuan, kita cari bantuan supaya masalahnya selesai. Ya setidaknya meringankan lah ya, bisa bercerita itu tadi. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini waktunya kayaknya sudah hampir habis gitu ya. Jadi kalau pendengar, rekan-rekan sekalian itu ada suatu hal yang mau ditanyakan tentang depresi ini, boleh silakan komen ya. Kalau di YouTube ya di komen di YouTube-nya, kalau di IG ya di komen di IG-nya. Kalau misalnya teman-teman ada di Universitas Macung, silakan datang ke BKA-PK begitu menemui Kak Fani, atau misalnya malu nih gitu. Boleh ini kan ya, boleh email dulu ya. Boleh email dulu ke rubik@macung.ac.id. Benar nggak ya? Benar kan? Betul. Rubik rubik@macung.ac.id. Nah, terima kasih banyak Kak Fani ya. Kayaknya ini adalah satu dari rentetan series dari mental health series yang lain. Kita akan kembali ketemu lagi di topik berikutnya. Masih banyak topik-topik menarik terkait mental health ini. Jadi pastikan pendengar semua, rekan-rekan semua mengikuti seri dari podcast ini. Oke, terima kasih ya Kak Fani ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.